Jumat 7/3, Manado Pos melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Utara. Kunjungan Manado Pos kali ini diterima langsung oleh Kekanwil DJPB, Bapak Heri Utomo bersama para jajaran. Dalam kesempatan ini, Kekanwil DJPB menjelaskan tentang kebijakan fiskal daerah, khususnya mengenai serapan anggaran belanja pegawai, baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi dan 15 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara. Simak selanjutnya penjelasan lengkap dari Kepala Kantor Wilayah DJPP Sulawesi Utara tentang kebijakan dan juga realisasi serapan anggaran belanja pemerintah baik itu kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Saya diskusi apakah itu belanja barang, apakah itu belanja modal, apakah itu bansos gitu kan ya. Ini nanti kalau bansos kan ada masanya ya, artinya masanya itu nanti kalau misalnya bentuknya itu apa itu yang di perguruan tinggi itu Pak? Beasiswa itu ya, misi ya itu ya. Nah, maka dia akan muncul apa namanya realisasi itu. Tapi poinnya dari fiskal tadi itu memang akan terdampak lah dari satu ini karena ada apa namanya kegiatan KL untuk menentukan mana yang harus diefisienkan alokasi 2020. TKD itu kan ya, TKD ini yang diblokir DAU yang spesifik itu hanya untuk bidang PU ya, infrastruktur ya. Jadi itu yang blokir. Sementara untuk yang apa pendidikan sama kesehatan sebenarnya tidak. Selain nanti akan ada di angka fisik dan di angka non fisik bidang kesehatan, kemudian bidang yang lain kan gitu ya. Nah itu untuk yang transfer ke daerah, tapi sampai saat sekarang yang tersalur itu baru DAU lah ya, setidaknya DAU yang program ya Mas ya. Nah sebagian di DPR, tapi kalau di Sulawesi Utara kan tidak terlalu banyak DPR. Nah, kemudian kalau APBD itu kan ya, ini kan kita tuh kondisi normal aja APBD ya apa namanya lambat ya Mbak Ayu ya. Nah, apalagi kalau nggak normal nanti alasannya banyak gitu kan ya. Tapi kemarin tuh saya pikir TW4 atau November Desember mereka bisa habis-habisan bisa spending karena mereka tinggal 1 bulan atau 2 bulan di tahun 2004. Ternyata sampai tahun cuma 85 nggak sampai ya. Itu kecil sekali itu. Sementara kalau di belanja KL di atas 95 ya Pak Musid ya, angka penyerapannya. TKD nggak sampai segitu, angka penyaluran kami. Angka yang kita sudah salurkan, tapi kemudian APBD-nya nggak nyerap. Gimana Mbak Ayu? Kira-kira itu dari DJPB sendiri seperti apa kayak proses mitigasinya, karena kan kayak hampir setiap tahun serapan anggaran tuh di Januari Februari triwulan pertama lah selalu melambat khusus APBD. Dia akan naik signifikan tuh nanti di akhir-akhir tahun hingga akhirnya itu kan menyebabkan kayak proses penggunaan anggaran tuh tidak sesuai tupoksinya lah karena terlalu dipaksakan. Nggak optimal ya. Iya, nggak optimal, tidak tepat sasaran lah karena yang penting serapannya 100% kan. Biasanya kan Pemda seperti itu. Nah, kira-kira DJPB tuh sinerginya dengan pemerintah tuh seperti apa untuk sekarang? Ini menarik nih. Ini Mbak Ayu, kami mencoba kan ya untuk mengintensifkan koordinasi yang sinergi. Jadi tahun 2005 ini itu ada momentum penting ya. Jadi pergantian pemimpin juga. Kami di tahun 2004 sudah mencoba untuk melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi kalau transfer ke daerah itu gimana caranya supaya bisa salur ke kas daerah gitu kan ya. Maka kami koordinasi dengan mereka untuk bisa mempersyaratkan penyalurannya. Jadi mereka penuh persyaratan orangnya dan kemudian 4 KPP menyalurkan gitu kan ya. Nah, terutama yang untuk DAK fisik dan dana desa karena verifikasinya di 4 KPPN. Kalau DAU, DBH, instansi fiskal gitu kan, yaitu yang transfer, bukan yang transfer, yang kasih rekomendasi bahwa Pemda di Sulu itu boleh salur, itu teman pusat. Jadi mereka kasih persyaratannya langsung ke kantor pusat, ke Kementerian Keuangan Pusat. Tapi untuk DAK fisik sama dana desa, itu persyaratannya sampaikan ke 4 KPPN melalui sistem melalui OMSPAN gitu kan ya. Itu yang kita dorong untuk bisa jangan sampai gagal salur kira-kira gitu. Itu yang kami lakukan. Nah, memang ada beberapa Pemda yang kemudian agak lambat juga gitu loh. Jadi kita itu
sepertinya kalau ke Pemda tidak bisa sekali Mbak Ayu, harus lebih dari sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Nah itu yang kemudian kami juga terbatas. Kalau orangnya segini, dengan teman KPPN, maka kalau harus masuk ke 16 Pemda itu mungkin agak terbatas waktu gitu kan ya, dan terbatas dananya. Jadi yang kami lakukan di tahun 2025 mungkin akan ada semacam audiensi strategis ya dengan kepala daerah yang baru gitu kan ya, dan menyampaikan peran kami di Sulawesi Utara ini. Kemudian kalau boleh nanti kami akan buat komitmen gitu ya, buat komitmen untuk apa? Kalau kami siap untuk menyalurkan, maka kita buat komitmen mereka untuk bisa segera mengakselerasi kegiatannya, mempercepat penyerapan dananya itu kan ya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau di awal sudah dibilang Pak nanti pertemuan seperti apa, di Sulawesi ternyata unsur apa itu AP ya, pemerintah ya itu ya, konsumsi pemerintah ternyata agak tinggi itu kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara kan gitu. Iya benar. Dan itu tidak lain APBN yang belanja KL yang dikawal Pak Musi dan langsung, dan belanja pemerintah daerah dalam APBD-nya yang dikawal Pak Sudipur. Nah ini kami coba koordinasikan dengan pemerintah daerah. Kalau dengan KL relatif ajak ya, misalnya dia setiap triwulan kami ada EPA yang namanya evaluasi penganggaran. Jadi untuk kementerian lembaga. Kalau yang KL, okay. Nah, jadi setiap triwulan kami undang KL atau Satker dengan pagu besar terutama gitu kan ya, untuk kita kita kasih potret mereka, dan kemudian kita coba tanyakan apa di kuartal 1 itu masalah kendala penganggaran apa, dan kita coba kasih alternatif solusinya. Kita dorong gitu kan ya. Kalau ke Pemda ini kan pertama dorongan untuk bisa dapat transferan, kedua dorongan kami untuk diserap itu nanti tetap ada trigger untuk kegiatan ya, nggak cuma serap gitu ya, kegiatan dikerjakan, dilakukan kan itu. Artinya dipercepat capaian outputnya supaya bisa dirasakan oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah itu yang kita lakukan. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa diterima gitu ya. Ini kan kalau daerahnya ada yang baru, yang lama gitu kan ya. Iya. Kalau yang hampir semua baru sih ini hampir Pak. Semua baru. Iya. Kalau Pak Karol, Pak Andre, Pak dia lama. Pak Kamal ya, Pak Iskandar Kamaru, ya. Ini Pak Jono Pak Jona ya, Pak Andre Ango. Pak Andre itu sepertinya coba kesininya komunikasinya. Nah, jadi nanti kita tinggal memperkuat lagi ya sinergi. Karena kita nggak bisa sendiri itu. Meskipun yang punya peran penting di perlindungan adalah fiskal gitu kan ya, kita nggak bisa apa-apa karena yang susi mereka, Satker, KL, dan juga pemerintah daerah. Nah, maka kita tekankan perlunya sinergi tadi itu. Nah itu yang akan kami lakukan di tahun 2025 ini, karena ada ini kan sudah dilantik, sudah diretret gitu kan ya. Ini kita tinggal minta jadwal ya Mas Imam ya. Jadwal paling enggak jadwalnya Pak dulu ya. Nah, ini supaya nanti ada gambaran dari beliau gitu kan ya. Karena kita nggak bisa kan Mbak Ayu langsung ke UPD, ke Dinas itu kan ya, karena mereka bosnya itu bukan kami, Kementerian Keuangan gitu kan, tapi lebih ke daerah. Nah nanti mungkin akan strategi akan kami lakukan ya, mudah-mudahan bisa efektif gitu kan ya, meskipun kita baru bisa di bulan Maret ini kan ya, itu pun kalau ada waktunya ya ada kerjaan waktu kan gitu. Artinya kita sudah 2 bulan nih untuk berhitung 1 tahun 2025 kan 2 bulan nggak ngapain gitu kan ya, mungkin koordinasi dengan surat aja, kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke Pak, kalau efisiensi itu kan di efisiensi anggaran itu ngaruh nggak Pak untuk APBD sebenarnya untuk setiap daerah? Ya, kalau sumbernya dari pemerintah pusat transfer ke daerah, itu dari 13T tadi itu ya, itu diefisienkan sekitar 592 miliar. Angkanya ratusan, bukan 700 ya, 500-an ya, 500 miliar. Jadi artinya Pemda yang selama ini sudah menyusun APBD-nya dengan asumsi itu 13 triliun, 13 triliun untuk Sulawesi Utara,
Maka beberapa Pemda atas transfer daerahnya itu yang diefisienkan tadi, mereka akan berhitung ulang dengan APBD-nya. Jadi misalnya nih, kalau DAU infrastruktur atau bidang pekerjaan untuk dihemat semuanya, itu kan yang miskinnya, maka belanja modal yang ada di APBD yang sumbernya berasal dari transfer daerah, dia akan blokir itu sekian rupiah kira-kira gitu. Di akal fisik ada mas yang diblokir. Ada Pak. Nah, di akal fisik ada yang blokir. Kalau pas sub bidang tadi itu terblokir, maka nanti APBD-nya juga akan ada catatan tuh. Yang semula itu misalnya 10M gitu kan ya, terblokir 2M maka akan tersisa 8. 8 ini bidang apa? Bidang kesehatan berarti dengan dinas kesehatan misalnya kan tuh. Nanti DPA-nya akan ada catatan blokirnya, kira-kira gitu. Jadi mereka akan juga melakukan penyesuaian. Nah, satu poin penting kemarin tuh 524 perjadinya itu kan di 50% itu. Benar. Nah, itu Pak Tito udah bilang juga itu ke mereka kepala daerah untuk supaya blokir 50% kan gitu. Nah, jadi akan ada dampak dari pelaksanaan anggaran APBD ya di pemerintah daerah melalui APBD itu karena ini tadi karena adanya efisiensi tadi. Tapi kalau dibandingkan dengan belanja KL jauh artinya yang belanja KL itu kan berapa totalnya ya Pak setiap kali kita laporan ya yang itu. Kalau yang transfer ke daerah itu cuma berapa tadi 500 ya. 179 T Pak ya, itu yang kode blokir A. Berapa? 1798 1,7 triliun. Besar kan? Padahal tahunnya 8T. 8T, ya. Nah, artinya mungkin itulah pemerintah itu dengan transfer daerah masih berhitung untuk efisiensi. Kenapa? Karena kalau kita lihat APBD di Sulawesi Utara itu sumber pendapatan daerahnya itu sebagian besar dari transfer ke daerah. Jadi kalau misalnya saya nggak hafal ya 600 miliaran ya di Bolmong Raya sana itu kira-kira 80% lebih itu sumber dana TKD itu transfer ke daerah. PAD-nya kecil sekali. PAD-nya kecil. Kira-kira gitu ya Pak Iwan. Iya, kebetulan hari ini kan headline kita tuh soal THR. Masih sebagian besar kabupaten kota tuh masih belum punya pagu anggarannya yang pasti untuk itu. Sebenarnya THR itu kan maksudnya sudah ada di DAU sebenarnya. DAU Green itu ya yang tidak ditentukan pemerintah. Jadi hitungan perintah pasti ada di situ. Nah, cuma kan kalau PP-nya nanti keluar, belum ya? Belum. PP-nya keluar itu nanti yang di daerah itu akan diatur dengan peraturan kepala daerah untuk dia bayar THR. Tapi hitung-hitungannya mereka sudah punya, itu kan ya untuk memastikan saja itu nanti hitung-hitungan apakah PP-nya itu ngatur termasuk tunjangan kinerja atau nanti bayar persen gitu kan ya. Itu nanti akan mereka akan bayarkan ke teman-teman ASN daerah dan mereka akan sangat berhitung. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah sudah dihemat gitu kan dulu, ya, ya. yang non belanja pegawai tadi itu ya. Di akhir perbincangan bersama Manado Pos, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulut, Bapak Hari Utomo, juga mengajak seluruh pemerintah, baik itu provinsi, kementerian, lembaga, maupun di 15 kabupaten kota, untuk sama-sama mengoptimalkan serapan anggaran, baik itu kementerian, lembaga, dan juga pemerintah kabupaten kota. Ia pun memastikan akan terus menjalin sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, khususnya di tahun 2025.